Udah 10:30 Pak. Coba yang pakai jenggot pengen disebut aswaja, pengen disebut bermanhaj sunnah, atau pengen disebut menghidupkan sunnah kekasihku? Apa bedanya? Pakai sarung, ini pakai gamis. Ini kenapa nih pakai sarung, pakai gamis? Supaya disebut pengurus masjid yang soleh. Pakai gamis supaya disebut apa Pak? Soleh. Atau disebut bermanhaj sunnah? Itu supaya disebut, berarti ada orang yang nyebut. Itu riya, syirik khafi. Supaya disebut bermanhaj aswaja, itu syirik khafi. Hati-hati. Maka tidak semua orang yang mengklaim dirinya bermanhaj aswaja kolbunya selamat. Dia mesti dibimbing kolbunya oleh orang-orang yang kolbunya kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dia nanti jadi dai-dai aswaja, singa-singa aswaja, kolbunya jangan singa, mulutnya aja singa, hatinya purnama, hatinya mesti purnama. Kita punya karisma menakutkan boleh, tapi kalau udah ngomong kelembutan, itulah Sayyidina Ali, itulah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar jangankan hewan buas Pak, iblis syaiton ada Sayyidina Umar pojok situ langsung kabur, apalagi binatang buas. Karena setiap sahabat-sahabat itu wali Allah, setiap wali Allah ada malaikat yang menguatkannya. Jangankan sahabat Umar yang ilmunya di atas hampir rata-rata semua sahabat kecuali 1, 2, 3 sahabat. Ada sahabat tukang nyanyi, ini bayangkan, ini tukang nyanyi nih, tapi dia sahabat Nabi, mandang Rasul, Allah berkahi dia dengan nur kewalian. Namanya Hisan bin Sabit. Hisan bin Sabit dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim dikatakan, beliau ini duduk-duduk di masjid, nyandar-nyandar terus baca syair. Nabi sudah wafat sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar sudah wafat, yang hidup Sayyidina Umar, Utsman, Ali, khalifahnya Sayyidina Umar. Hisan bin Sabit berdendang di masjid. Berdendangnya di mana? Ini kan super rame nih ya, sahabat kita Ustadz Hadi Hidayat rame sama Ustadz dari Balikpapan kan. Ya, sebenarnya nggak perlu rame-rame, kalau mereka mau jumpa aja ya jumpa, jangan kemudian balas-balasan lewat YouTube, lewat sosial media. Jumpa. Mesti ada orang yang memperjumpakan mereka. Barangkali MUI, ada ulama di sini pengurus MUI, suratin dua-duanya, ketemuin. Kenapa? Perintah wajib dari Quran, fa aslihu baina akhawaikum. Orang beriman bersaudara, kalau bertengkar kita islah. Oh dia beda manhaj sama saya. Kan Nabi nggak nanya ente manhajnya apa, yang penting syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sepakat? Sepakat. Sayyidina Hisan itu dipelototin sama Sayyidina Umar. Sayyidina Hisan bukan setan, maka nggak kabur. Yang kabur siapa? Setan. Kalau wali nggak kabur, berargumentasi mereka. Ketika Sayyidina Umar mempelototi begitu, Sayyidina Hisan bilang, Umar, dipanggil. Setan lari. Sayyidina Hisan mengatakan, Umar sini. Itu khalifah dipanggil begitu sama dia. Ada yang berani manggil Pak Presiden begitu? Ini khalifah Pak, khalifah, orang yang ada nur kewalian dalam dirinya, dipanggil, Umar ente sini. Apa kata beliau? Hei Umar, saksikan, aku ini pernah berdendang bernyanyi di depan orang yang lebih mulia daripada engkau. Kaget Umar. Ternyata ini singa juga nih ya. Dan aku didoai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ini kata Sayyidina Hisan bin Sabit, Allahumma ayyidhu biruhil kudus. Ya Allah, kuatkan si Hisan, si penyanyi itu, dengan ruhul kudus. Ulama kita berbeda pendapat, ruhul kudus itu Jibril atau malaikat sendiri. Kalau Al-Fakir memahami ruhul kudus itu kadang disebut Sayyidina Jibril, kadang itu malaikat yang lain. Ada ar-ruh al-kudus, ada ruhul kudus, itu lain. Ini bukan roh kudus yang antum dengar itu, lain lagi. Itu urusan agama sebelah, mereka mungkin punya makna lain. Kita nggak mau mengikuti atau ngerecokin tafsir mereka ya.
ntar jadi penistaan agama lagi ya. Menista agama sendiri juga udah repot. Itu Sayyidina Umar diam. Apa kata Sayyidina Hisan? Abu Hurairah, ishad, kamu menyaksikan waktu aku berdendang di depan orang yang lebih tua, lebih mulia daripadamu, hai Umar. Sayyidina Hisan ini lebih tua dari Nabi, dan beliau malah mendoakanku, bukan malah mempelototiku. Wah, itulah dalil boleh berhadroh di masjid, Pak. Cuma jangan kenceng-kenceng musiknya ya, yang lembut, maka disebut hadroh. Apa makna hadroh? Menghadirkan orang yang kita sebut-sebut namanya, yaitu Sayyidina Muhammad SAW. Kalau tutak itu nggak ada, Pak. Udahlah, suaranya nggak jelas ya, pikiran kita jadi kemana-mana, kita malah jadi juri. Wah, kayaknya pukulannya nggak bagus, ini nggak bagus, ini ya, jadi begitu kan. Saya nggak tahu tadi, semoga tadi bagus ya. Coba pengalaman kemana-mana pergi, rata-rata kesemangatan tuh anak-anak ya. Mungkin maksudnya menyenangkan orang, tapi nggak diajarkan ada adab hadrah maulid ya, pukulannya. Maka orang Banjar menyebutnya Banjari. Orang Banjar biasa kalau bermaulid pukulannya lembut nggak? Nah, itu ngikutin ketukan kolbu ya. Selamat buat bubuhan Banjar. Ada bubuhan Banjar sini? Oh, banyak ya. Ya, ulun pun sering ke sono ya. Alhamdulillah. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cintanya kepada kita bahkan sebelum kita lahir. Maka beliau, sebelum beliau berpindah alam, wafat, Nabi masih perlu baca la ilaha illallah nggak kalau meninggal? Ayo Pak, saya dengar nih ada satu kelompok, nggak tahu di Kaltim apa di mana, Nabi Muhammad tuh ma'rifatnya belum sempurna, katanya gitu. Kita tanya, loh kenapa bro? Nabi Muhammad tuh meninggal, yang dibaca ummati ummati. Kalau bapak-bapak ini kayaknya ummahati ummahati, emak-emak, istri-istri gitu kali ya. Kalau ibu apa bu? Ya bapati bapati gitu ya, emas gitu. Sayyidina Muhammad SAW, kata orang ini wafat waktu sakarat, bukan la ilaha illallah yang dibaca ummati ummati ya salam. Ini orang nggak ngerti, ingin ngomong tasawuf tapi kelewat. Ilmu tasawuf itu ada ilmunya. Nabi dirinya itu adalah syahadat. Dirinya Nabi itu bagian dari syahadat. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mustaiqinan min qalbihi, hadis Sahih Bukhari. Yang baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan penuh yakin dari kalbunya, Allah haramkan dia dari neraka. Ya, itu beberapa riwayat di Abu Daud, di Tirmizi, di Ahmad. Kalau kita gabung itu dahsyat. Maka Nabi itu bagian dari syahadat. Setengah syahadat itu diri beliau. Masih perlu syahadat gak waktu meninggal? Masih perlu syahadat? Kunci sorga di tangannya, dirinya bagian dari syahadat. Masih perlu baca la ilaha illallah gak? Udah di tangan. Terus talqin la ilaha illallah itu perlu untuk siapa? Yang la ilaha illallah belum di tangannya, belum tembus ke kolbunya. Maka Nabi SAW meninggal gak perlu baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beliau orangnya kok kan lucu juga, la ilaha illallah ana Rasulullah, kan lucu Pak. Coba ente bayangin deh ya, la ilaha illallah ana Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, aku Rasulullah, terus meninggal. Lucu gak tuh? Bagi saya itu lucu, walaupun itu agak lucu. Nabi itu sakaratul maut merasakan nggak? Merasakan. Tapi kesadarannya hilang nggak? Apa yang beliau rasakan? Beliau mengatakan ummati. Ini saya dengar dari guru saya. Guru kami sahibul maulid, yang suka juga berbuat maulid.
zahir batin, dunia akhirat, langit bumi. Kata dia, semua malaikat itu merayakan Nabi Muhammad SAW. Kenapa ente nggak merayakan? Apa kata beliau? Beliau membaca ummati itu maknanya salah satunya itu kan dibaca beberapa kali, ummati, ummati, ummati. Salah satunya beliau mengatakan, ya Allah, sakitnya sakratul maut itu cukup diberikan kepadaku, jangan diberikan ke umatku sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang faham makrifat Sayyidina Yusuf? Sayyidina Yusuf, Bu, wajah saya nggak seganteng Yusuf, Bu, tapi saya nggak cantik, ganteng, Bu. Kalau Nabi Yusuf lewat di depan ibu-ibu sosialita di balik papan, ibu-ibu dikasih nih pisau sama buah. Itu yang kebelah bukan pisau, bukan buah, yang kebelah tangannya. Berasa sakit kalau Nabi Yusuf lewat? Enggak. Kenapa enggak sakit? Sibuk bi jamali Yusuf, masyghul bi Laila, masyghul bi Yusuf. Maka ada syair para wali Allah. Apa kata mereka? Ana masyghul, ana masyghul, ana masyghul bi Laila. Aku masyghul, aku sibuk dengan sang Laila. Aku sibuk dengan Yusuf. Kalau umat Nabi Muhammad SAW, sang Lailanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika memandang Sayyidina Yusuf membuat tidak sakit badan yang ditoreh-toreh, dilukai, apalagi orang yang memandang kalbunya kepada nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mulai dari sekarang salawatnya dibanyakin, jangan pakai ngitung. Ngitung boleh 1000 tapi jangan hitung-hitungan. Pagi 100 tapi jangan dipakar. Kalau ada 100 berhenti, enggak. 100 itu latihan minimal. Jangan hitung-hitungan buat Rasulullah SAW, karena beliau nggak pernah hitungan. Semakin orang itu mabuk mencintai Nabi Muhammad SAW, semakin dalam rindunya kepada Nabi Muhammad SAW, semakin tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Mau husnul khatimah? Mau meninggal seperti putri cantik, putri Cinderella? Ya, bukan, jangan. Salah satu wali Allah ngomong ke saya begini, kalau engkau kenal Allah, kenal Rasulullah, cinta Allah, cinta Rasulullah, matinya seperti orang tidur. Kita kalau dari jaga ke tidur kesakitan apa kesenangan? Kita senang, Pak. Kapan taunya? Pas bangun tidur. Betul? Kapan taunya? Bangun tidur baru berasa. Dari jaga kepada tidur ada masa kita kemudian agak fly. Itu mata sakarat. Tapi sakaratun naum. Sebelum tidur matanya kemana-mana nggak? Punya istri nggak, Pak Ketua? Istrinya kalau mau tidur matanya mau tidur, benar ya? Ya. Ada yang mau lagi mabuk. Itu namanya sakaratun naum. Sakarat tidur. Tidur itu ada sakaratnya. Sorry. Yang ngantuk-ngantuk gimana sakaratnya? Gitu ya. Padahal nggak ada yang narik kepala dia, nggak ada yang ngewel juga, tapi kepalanya turun. Itu sakarat itu. Lagi ngantuk-ngantuk diganggu orang, marah nggak? Oh, sakit itu. Sakit itu. Bayangkan orang yang cinta Nabi Muhammad SAW, dia tidur tidak ada sakaratnya, bahkan tidak ada sakaratul naum, apalagi sakaratul maut. Kenapa? Sudah ditebus oleh beliau SAW dengan kata beliau waktu sakarat, ummati, ya Allah, umatku, tolong jangan sampai merasakan ini. Maka seandainya pun berasa, berarti cintanya belum dalam-dalam amat. Disitulah perlu talqin sebelum meninggal, waktu sakarat. Sebelum sakaratul maut wajib belajar ilmu talqin, supaya nanti saat ditalqin itu guru membimbing lisan dan kolbu kita baca nama Allah. Itu disebut talqin zikir, dan itu wajib. Hukumnya apa?
dalilnya Quran. Fa'lam annahu la ilaha illallah, itu dalil wajib talqin zikir. Surat Muhammad ayat 19. Surat Muhammad ayat 19 itu kata ulama kita, guru-guru saya, itu Ar-Razi wajib talqin ada di ayat itu. Kalau Allah sudah ngomong itu wajib, perintah, masih ngeles. Oh saya nggak mau ikut thariqat, kan nggak perlu. Talqin itu nggak mesti lewat thariqat, bisa lewat ilmu hadis, bisa lewat Quran, atau datang ke ulama ahli zikir bilang saya nggak mau masuk thariqat Ustadz, tapi saya mau talqin. Udah talqin aja sama Ustadz, ditalqin nanti tuh. Nama thariqah itu nama dari ulama yang menyusun tata cara, tapi talqinnya dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang nggak ditalqin waktu dia sadar, susah ditalqin waktu dia sakaratul maut. Ya, oleh karenanya Al-Imam Al-Arif Billah Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan dalam Sirrul Asrar, wajib dua hal, at-taubah wa talqin, taubat dan talqin. Barangkali itu Bapak Ibu, semoga cinta kita kepada Rasulullah SAW tambah besar, tambah subur, maulid tambah ramai, maulid dipenuhi dengan ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Nabi SAW. Sunnah zahir sudah banyak diamalkan, sekarang kita menunggu ulama-ulama menghidupkan dengan jamaahnya muridnya sunnah-sunnah qalbu, sunnah-sunnah kearifan, sunnah-sunnah yang ada di al-asma'ul husna. Allahumma ahyi as-sunnah fi qulubina. Allahumma, ya Allah, angkat tangannya, ya Allah, ya Allah, ya Rabba Sayyidina Muhammad, wahai Tuhan, wahai pencipta, wahai yang mengutus Nabi Muhammad, ahyi, hidupkanlah di dalam kalbu kami hubbaka wa hubba nabiyyika, cinta kepada engkau, cinta kepada kekasih engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muhyi ya mumit, ahyi fi qulubina wa fi hayatina as-sunnah an-nabawiyyah. Ya Allah, izinkan diri kami, jiwa kami, tubuh kami, hidup kami penuh menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya sunnah yang zahir ya Allah, tapi sunnah akhlak beliau, sunnah qalbu beliau, sunnah ilmu beliau, sunnah beliau bertetangga, sunnah beliau berkawan, sunnah beliau berjuang, sunnah beliau berdakwah, sunnah beliau berkalam dengan kalam yang baik, berkata dengan kata yang santun, sunnah beliau menghidupkan, menjadikan rumahnya menjadi surganya, bukan rumahnya menjadi nerakanya. Allahumma ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, qallib sabbit ya muqallibal qulub, qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, yang membolak-balik hati kami, izinkan mulai malam ini ya Allah sampai kami mati, jika Engkau merubah hati kami, ubahlah semakin cinta kepada Engkau, ubahlah semakin sayang kepada kekasih Engkau Nabi Muhammad SAW, dan semakin sayang kepada umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma in ahyaitana fa ahyina ala hubbika wa hubbi nabiyyika, wa in taqbitna ya muhyi ya mumit fa amitna ala sunnati nabiyyika Muhammad SAW. Ya Allah, jika Engkau hidupkan kami dalam menghidupkan ajaran beliau. Jika Engkau matikan kami ya Allah, matikan kami dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Allah, Engkau melalui lisan Nabi-Mu mengatakan innalil mauti sakarat. Setiap kematian ada sakaratnya, ada mabuknya, ada ujiannya, ada kehilangan kesadarannya. Ya Allah, berkah maulid ini, berkah zat mulia yang kami maulidkan ini, berkah nurullah yang Engkau limpahkan kepada yang kami maulidkan ini, Nabi Muhammad SAW. Izinkan kami yang hadir, kami yang menghidupkan maulid ini, tidak Engkau hilangkan kesadarannya saat sakaratul maut. Justru Engkau berikan kesadaran hanya kepada Engkau, kesadaran cinta hanya kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kami mudah membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Allahumma ya Allah ikhtim lana bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bil khatimah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya nabi salam 'alaika jama'atan ya rasul salam 'alaika ya habib salam 'alaika salawatullah 'alaika ya nabi salam 'alaika ya rasul salam 'alaika ya habib salam 'alaika salawatullah 'alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu as-sudur. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.